Apa hukumnya tahlilan? Ya, sebetulnya beberapa persoalan ini pernah kita bahas. Ada tahlil, ada tahlilan. Kita kembalikan dulu kepada hukum yang ada. Bagaimana kemudian seseorang ketika dihadapkan pada situasi-situasi seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, ini terkait dengan kematian. Saya keluarkan dulu hukum kematian dalam Al-Quran. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Kemudian Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat kedua. Kemudian selanjutnya Quran surah ke-3 Ali Imran dikembalikan ke ayat 169 sampai 171. Itu sampai kenikmatan alam kuburnya. Kemudian hadis nabinya kita ambil yang lebih mudah saja, yang paling sahih. Kita temukan di Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Bukan yang di Sahih Al-Bukhari ya, tapi yang di Al-Adabul Mufrad. Ya. Anda temukan di nomor hadis ke-47, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Ya, kita mulai. Pertama, apa yang Anda sampaikan terkait dengan kematian, dan itu niscaya setiap orang yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Quran surah ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat ya, setiap orang yang bernyawa, nafas yang punya nafas pasti akan kedatangan maut. Maut. Jadi kalau belum meninggal namanya mayyit. Kalau belum meninggal. Pelan-pelan. Namanya mayyit. Sampai persoalan tadi. Mayyitun. Ya. Jadi kalau ada tasydidnya begini, ini artinya yang akan meninggal. Meninggalnya belum, akan meninggal. Baik. Antum akan meninggal? Baik. Jadi jangan tersinggung kalau disebut mayit. Oke? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Bapak mayit ya? Iya. Sama dengan Anda gitu kan? Baik. Jadi akan meninggal, akan meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, maka tasydidnya hilang. Tasydidnya hilang, jadi bulatan. Jadi mayit. Jelas? Nah, jadi kalau mayit tidak pakai tasydid, artinya sudah meninggal, wafat. Ya. Kalau ada yang menegur Anda, kemudian misalnya tasydidnya hilang, Bapak mayit ya. Nah, itu berarti persoalan. Balikin aja, Anda sehat gitu kan? Tasydidnya hilang. Apa yang mengambil tasydid ini? Yang mengambil tasydid ini, ya, nafasnya diambil kemudian kembali pada Allah, disebut dengan maut namanya. Maut. Di Masya Allah, Quran itu bahasa tingkat tinggi ya. Kalau Anda belajar ilmu bahasa ketemu kalimat-kalimat ini. Asalnya mayit, kemudian ya meninggal, wafat menjadi mayit. Kapan malaikat maut ini datang? Malakul maut. Kapan datangnya? Baik, Allahu a'lam. Ingat, tidak usah mengarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Di sini tidak boleh. Kembalikan. Kapan dia datang? Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal haya. Pertama Allah berikan isyarat dulu, bukan waktunya kapan datang, tapi isyaratnya dulu. Perhatikan kalimatnya. Dialah Allah yang menciptakan maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kembali kepada pertanyaan tadi terkait dengan konsep tahlilannya. Perhatikan. Dialah Allah yang menciptakan kematian, maut, dan kehidupan. Fokus. Coba normalnya, lihat ayat ini, normalnya ya, seseorang itu hidup dulu baru meninggal, atau meninggal dulu baru hidup? Meninggal dulu baru. Masya Allah, antum kemarin meninggal, sekarang hidup. Siapa sebetulnya antum? Ya. Baik, normalnya pasti hidup dulu baru meninggal. Tapi kenapa kemudian ayat ini seakan-akan membalik? Lihat kalimatnya. Kok meninggal dulu baru kemudian hidup? Ini bacanya pakai ilmu balaghah, namanya taqdim wa ta'khir. Yang diawalkan dan diakhirkan. Kalau ada kalimat ini, maka cara membacanya, lihat kalimatnya. Kenapa kemudian kehidupan diakhirkan dan pakai alif hayat panjang untuk melukiskan kesan bahwa umumnya manusia selalu ingin hidup lebih lama. Ingin panjang, pengen di akhir. Hampir tidak ada manusia yang ingin meninggal cepat-cepat. Tanpa bunyi itu pun pasti. Ya, saya tanyakan, Mas mau meninggal 5 menit lagi?
Hampir nggak ada. Saya pernah tanyakan satu tempat, mau nggak meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Tidak ada jaminan itu. Karena itulah kemudian ketika Anda merasakan berharap-harap, masih lama nih wafat saya gitu kan, Allah kemudian sadarkan kita. Boleh jadi maut itu bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Di malaikat maut punya waktu yang ditetapkan oleh Allah, dirahasiakan kapan waktunya, poinnya untuk menciptakan atau untuk menghadirkan peluang beramal saleh. Apa amal saleh terkait dengan kematian ini dan proses kematian yang dimaksudkan? Ya, satu, bagi seseorang yang akan meninggal dunia dalam keadaan dia sudah tidak sadarkan diri. Tapi ya, misal sudah kelihatan secara medis dan sebagainya. Ya, dalam kondisi apa disebut oleh kita? Sakaratul maut, ya. Sakarat itu asalnya dari kata sakar, sesuatu yang kondisi tidak sadar, sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan sudah tidak nyambung. Orang mabuk pun disebut dengan sakar. Sakran, orang mabuk keluar kalimat yang tidak menyenangkan, tindakan-tindakan yang tidak bagus, disebut sakran. Tapi untuk membedakan antara sakar menjelang kematian dengan bukan, ditambah maut di ujungnya, sakaratul maut. Maaf, kalau sudah ada orang-orang seperti ini, secara medis sudah mengkhawatirkan misalnya, kemudian dia sudah mulai meracau, itu tandanya amal soleh bagi orang di sekitarnya sudah harus disegerakan. Apa kalimat amal solehnya? Disebut dengan tahlil namanya. Maka ditalkinkan, dibimbing lisannya untuk mengucapkan kalimat tahlil. Tahlil itu singkatan. Ingat an-nya belum muncul ya. Bukan tahlilan tapi tahlil. Tahlil. Ditahlilkan. Tahlilkan. Tahlil ini singkatan. Singkatan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Jadi di Arab itu ada kalimat-kalimat yang bisa disingkat seperti pernah saya sampaikan. Misal kalau ada tahmid berarti alhamdulillah, kadang disingkat dengan hamdalah. Tasbih subhanallah, kan? Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Jadi pas kalau disebutkan kalimat takbir, ya, takbir, takbir. Tidak. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Orang-orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka amal soleh pertama yang dilakukan, dampingi, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Hadir di sampingnya, bimbing dia. Talqinkan, bimbing dengan lisan. Laqqana yulaqqinu talqinan. Ucapkan, ikuti. Jangan bosan, bisikan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak apa-apa, karena sudah tidak sadar keadaannya tuh. Dan mohon izin ya, itu suasananya tidak mudah. Karena hadis-hadis yang sampai kepada kita menyampaikan, itu suasana pekerjaan kita, aktivitas kita, dan amalan kita ditampakkan itu. Tampakkan satu. Ya. Karena itu orang-orang yang biasa baik, amalannya baik, maka tenang jiwanya, nyampai tenang. Dan panggilan pulangnya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsul, fatma'inna, senyum, tiba-tiba meninggal. Makanya orang-orang yang banyak amal solehnya meninggalnya cepat. Kalau antum ingin cepat meninggal, banyak amal soleh. Enak tuh, nyaman, begitu pulang tak selesai. Sebaliknya orang-orang yang banyak maksiat yang ditampakkan maksiatnya, maka keluar kata-kata kasarnya, meracaunya, tindakannya, macam-macamnya. Saat itulah sampaikan di lisannya. Ya, talkinkan di lisan kita, ke telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu panjang-panjang ya, jangan bacakan yang lain-lain, itu aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampaikan, dekatkan dengan Allah, berikan syahadat. Itu yang disebut dengan tahlil. Jelas di sini? Kemudian wafat. Ada selanjutnya tutup wajahnya. Tutup wajahnya karena ketika roh itu dicabut, nafas itu dicabut, maka mata akan mengikuti. Ya, sehingga kadang-kadang dalam keadaan terbuka, kemudian antum tutup, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, setelah itu kemudian sunnah selanjutnya. Mulai dari sunnah-sunnah jenazah, siapkan. Tayyib, mulai memandikan, ya. Nanti suatu saat kita akan praktek insyaallah. Baik ya? Kemudian mulai mengkafani, setelah itu menyolatkan, setelah itu apa yang dilakukan? Orang di sekitarnya mulai melakukan apa yang disebut dengan ta'ziyah. Ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Dari kata azza, ya'izzu ta'ziyatan. Azza itu artinya mengangkat, meninggikan, ya, menopang, menaikkan. Taib. Allah punya sifat azza wa jalla, yang tinggi tidak akan pernah berkurang. Yang tinggi tidak akan pernah berkurang. Kalau dikaitkan dengan makhluk tidak ada kata azza ini, yang ada ta'ziyah, usaha untuk menaikkan, mengangkat. Nah, kalau ada seseorang sudah meninggal kemudian dia dimakamkan selesai seluruhnya, maka sunnah nabinya seperti pernah terjadi pada Ja'far, ya, radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, datang ke rumahnya, lihat keluarganya, lihat apakah dia memerlukan sesuatu, lihat keadaan dapurnya, bantu mereka dan sebagainya. Jadi sunnah pertama, ketika Anda datang ke tempat orang-orang yang meninggal, takziah yang dimaksudkan bukan melayat, tapi Anda angkat kembali barangkali moral yang sedang turun itu.
Ada yang menangis, Anda datang ke situ, angkat lagi. Ya, jangan bersedih saudariku. Ya, kamu merasa kehilangan, tapi sediakan amalan. Insya Allah bertemu lagi. Seakan-akan merasa hilang satu, kami datang 1000 orang di sini, menjadi bagian dari keluargamu. Itu takziah. Angkat supaya dia nggak turun. Kesabarannya terangkat, motivasinya terangkat, ajak dia, tutupi kebutuhannya. Itu sunnahnya. Itu yang disebut dengan takziah namanya. Dan kadang-kadang awas ya, hati-hati. Orang sudah kuat, tegar, tiba-tiba antum datang lagi nangis. Peluk lagi gitu kan. Orang sudah naik, kenapa antum turunkan? Itu bukan takziah namanya. Yang kena musibahnya aja sabar, tiba-tiba antum datang membuat orang turun lagi. Itu bukan takziah. Mau kemana? Mau takziah dulu. Takziah belum berangkat sudah nangis gitu kan. Jadi persoalan. Ya, jadi beberapa hal di sini penting untuk disesuaikan. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Yang kedua, bukan hanya yang hidup yang kemudian coba kita angkat, tapi yang meninggal pun kata Nabi, angkat lagi amalan-amalan kebaikannya supaya dia bisa mendapatkan royalti dari orang yang bisa mengerjakan setelahnya. Maka Nabi menyampaikan, lihat kalimatnya, Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal itu. Jadi begitu antum misalnya takziah, datang sampaikan pada kawan-kawannya. Masya Allah si fulan, yang baik-baik aja. Rajin ke masjid, sering baca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Ketika ada yang mendengar kalimat-kalimat itu, kemudian dia menyiapkan itu, dan dia melakukan hal yang sama, maka Masya Allah, pahala mengalir pada orang-orang tadi. Pahala mengalir. Kalau belum bisa melakukan itu, setidaknya doakan dia. Angkat dia dengan doa. Paling minimal kalimat istighfar. Anda ucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Paling minimal kalimat Allahumma gfir lahu. Begitu Anda mengatakan, apalagi anaknya mengatakan Allahumma gfir li abi misalnya, Allah mohon ampuni dosa bapak saya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, terangkum di Al-Bukhari tadi di kitab Al-Adabul Mufrad, ketika seorang anak mengatakan ya Allah ampuni bapak saya atau ampuni ibu saya, itu diangkat di alam kuburnya 1 derajat oleh Allah. Sampai dia berkata, ya Rabb mahadhi, ya Allah apa ini? Maka dijawab, kemudian ada suara mengatakan, inilah kalimat istighfar yang dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Kita bayangkan, dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Jadi itu yang diinginkan. Makanya kata Nabi, cuma 2 hal yang diinginkan oleh orang meninggal dunia. Satu adalah permohonan istighfar kepada Allah, yang kedua doa-doa kebaikan. Makanya kita gabungkan di situ. Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah luaskan kuburnya, waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikan kuburnya itu bagian dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar, dan mohon jauhkan ya Allah, jangan jadikan kuburnya sebagai miniatur neraka. Mohonkan, itu yang diinginkan. Itu yang disebut dengan ta'ziah. Baik, konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama saleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Taib, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh, ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan, ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar, miras santika di zaman Nabi. Jadi khamar, ya, khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi. Itu 4 ayat dari An-Nahl, kemudian
Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja kerasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Itsmuhuma kabirun, ya. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul, belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam. Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca al-kafirun, nggak selesai-selesai. Ya al-kafirun, la abudu ma ta'budun, la abudu ma ta'budun, nggak beres-beres di situ. Maka diadukan, turun kemudian An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak diturunkan langsung aja satu ayat yang mengharamkan kemudian khamar ini? Setelah masa berlalu, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisir wal azlamu, dan seterusnya, rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan, sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamar dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamar nggak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa, ya, luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini, jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya, sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Seperti antum dalam keadaan wudhu misalnya, menemukan air, airnya ada. Kemudian pada kondisi tertentu air tidak ada, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Pakai apa? Debu, bukan debu yang bersih. Buti sa'i dan thayyibah. Tayamum dan sebagainya sudah sholat, antum jalan lagi, air ketemu misalnya dalam waktu sholat selanjutnya, apakah masih berlaku tayamum? Tidak. Kenapa? Baik, karena tayamum situasinya darurat, setelah airnya ada, tayamum ditinggalkan, wudunya yang digunakan. Jelas di sini?